Faiz. Waalaikumsalam Bu Farida. Lagi santai, Pak. Iya Bu, ini lagi santai-santai, cuma ada kerjaan sedikit loh. Ada Oh, apa Bu? ini Pak, bolehkah saya meminta waktunya Pak sebentar? Saya ingin mengobrol Pak. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Pak Faiz. Hmm, sebenarnya saya sibuk sih Bu. Tapi kalau memang penting ya nggak apa-apa Bu. Terima kasih Emang sebelumnya Ibu Pak. mau Ya Pak, gimana Ibu? terima kasih sebelumnya Pak. Begini Pak Faiz, Oh iya Bu, eh, sama-sama. ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya Pak. Dan saya perlu bantuan dari Bapak. Saya Hmm, berharap kira-kira ya Pak, saya berharap agar mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya Pak. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya Bu, semoga saja saya bisa membantu Ibu untuk masalah Ibu yang Ibu hadapi. Kira-kira itu tentang apa ya Bu ya? Begini Pak, pada awal semester tahun ajaran sekarang ini Pak, pembelajaran di kelas saya itu kurang menyenangkan. Anak-anak kurang antusias ketika mendengarkan pelajaran. Kemudian mereka juga kurang fokus Pak ketika saya memberikan materi pelajaran. Sepertinya mereka bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nilai mereka juga agak menurun Pak, sehingga saya sering mengulang materi yang saya ajarkan. Gitu Ibu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Ibu itu ngajarnya kelas berapa ya Bu ya? Kelas berapa ngajarnya Ibu itu? Saya mengajar kelas 4 Pak. Kelas berapa Bu? Kelas 4. Oh kelas 4. Iya Pak. Kelas 4 SD Bu ya? Iya Pak. Hmm. Yang Saya kurang antusias itu eh, di pelajaran apa Bu? Yang waktu kurang itu antusias saya itu di akan pelajaran. mengajar di pelajaran matematika. Apa mungkin materi yang saya terangkan itu sulit? Apa karena media pembelajarannya yang kurang? Saya tidak mengerti, Pak. Hmm. Apakah anak-anak itu di semua mapel atau memang ada mapel-mapel tertentu yang mereka itu senang atau antusias gitu? Apa memang dalam semua pelajaran gitu? Pada materi tertentu, Pak, pada pelajaran tertentu. Oh, pada materi Iya, tertentu. Berarti anak-anak itu tidak antusiasnya itu pada materi-materi tertentu gitu ya, tidak semua mata pelajaran gitu ya kan. Kalau kalau di SD itu kan guru kelas gitu ya. iya benar, Pak. Terus Jadi yang anak-anak yang tidak antusias itu pada mata pelajaran apa saja Bu? di pelajaran matematika biasanya Pak, kemudian PKN juga Pak, kayaknya mereka kurang fokus, kurang antusias itu. Pada pelajaran matematika. PKN lagi Pak. Oh, di mata pelajaran PKN juga gitu ya. Ya. Untuk pelajaran yang lain yang kurang antusias apa lagi Bu? Sepertinya kalau pelajaran lain mereka senang sekali lah Pak, apalagi pelajaran seni budaya, itu mereka sangat Oh, antusias. itu Bu ya. Jadi yang kurang antusias itu anak-anak itu di pelajaran matematika dan juga di pelajaran PKN. Jadi untuk pelajaran yang lainnya anak-anak itu sudah antusias gitu ya. Kira-kira ibu itu apa yang membedakan kira-kira itu? Kok anak-anak itu ketika pelajaran matematika dan PPKN mereka itu kurang antusias, terus pada pelajaran seni dan yang lainnya itu anak-anak itu juga itu begitu antusias gitu. Kira-kira apa gitu yang mendasari atau memang mendasari anak-anak itu bisa berbeda gitu. Padahal yang mengajar kan sama, Ibu Farida gitu loh. Kok bisa beda gitu loh kenapa? Mungkin saya apa ya Pak, kurang dalam memberikan
semacam medianya kurang mungkin ya kan. Terus alat peraga mungkin kurang, kemudian mungkin saya seharusnya memberikan pelajaran berdiferensiasi ya Pak. Di sana kan kita bisa mengetahui minat siswa itu Pak. Siswa itu gaya belajarnya itu seperti apa, mungkin dari situ ya Pak. Hmm, kalau di pelajaran seni, Ibu juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga, Bu ya? Atau memang eh, sama cara mengajarnya atau gimana? Kalau di pelajaran seni, saya biasanya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Terus kalau di waktu seni itu menggambar, otomatis kan anak-anak menggambar semua. Kalau di matematika saya agak kesulitan Pak kalau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di PKN juga Oh, jadi kalau agak kesulitan. kalau di pelajaran matematika, Ibu tuh kesulitan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya Pak. Yang menjadi kesulitan Ibu itu apa, Bu? Bedanya ketika dengan pembelajaran lain. Kalau pembelajaran berdiferensiasinya itu. Hmm, Kalau di matematika itu Pak kan anak-anak daya apa ya Pak, daya pikirnya kan tidak sama. Sedangkan matematika itu kan berkenaan dengan angka-angka gitu Pak. Mungkin di situ saya harus mencoba membuat pembelajaran berdiferensiasi Pak supaya apa ya Pak, saya bisa menggunakan media yang lebih baik lagi gitu. Itu ya. Ya Pak. Selain selain pada metodenya, apakah Ibu itu juga pernah sharing atau dengan teman-teman guru atau dengan kepala sekolah gitu, Bu? Ya Pak, saya ini ingin berkolaborasi dengan rekan guru yang lain Pak. Bagaimana sebaiknya saya melakukan pembelajaran yang lebih efektif lagi supaya siswa saya itu lebih antusias lagi. Jadi Ibu sudah pernah berkonsultasi dengan teman-teman guru gitu ya, Ya, dengan pernah teman-teman Pak. juga pernah konsultasi gitu Iya, ya. iya Pak. Jadi setelah berkonsultasi dengan guru dan dengan kepala sekolah, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari konsultasi tersebut dengan guru, dengan kepala sekolah gitu? Apa kira-kira gambaran Ibu biar nanti anak-anak itu bisa antusias dalam pembelajaran matematika dan juga dalam pembelajaran PPKN? Ya, hasilnya kurang memuaskan bagi saya Pak. Makanya saya ini sharing ke Pak Faiz. Saya ingin mendapat solusi dari Pak Faiz. Oh, jadi ketika sudah bertanya sharing dengan teman dan kawan-kawan masih kurang kurang puas juga, Bu ya. Iya benar Pak, masih kurang puas. Oh, jadi solusi yang mereka eh, tawarkan atau solusi yang mereka kasih masih belum bisa apa namanya ya, belum bisa menjadi solusi terbaik buat Ibu biar anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran Iya benar. matematika dan PPKN. Ibu ya. Iya benar Pak, seperti itu. Tapi kalau menurut Ibu itu kendala utama dalam pembelajaran matematika itu apa, Bu ya? Anak-anak kesulitan dalam perkalian Pak, dalam berhitung. Mereka Oh, kebanyakan akhirnya itu belum kesulitan begitu PPKN. hafal Pak. Hmm. Jadi anak-anak itu kesulitan ketika dalam ketika perkalian gitu Iya ya. benar. Iya, seperti Jadi itu. ketika anak-anak itu kesulitan dalam perkalian itu apa yang Ibu lakukan gitu loh untuk mensiasati semua itu. Nah, ini saya berencana untuk apa ya, Pak? Anak-anak setiap hari itu di apa ya, disuruh menghafal. Bukan disuruh sih, Pak. Kita ingin anak-anak tanpa disuruh tapi mereka sudah menghafal tanpa mereka sadari mereka menghafal setiap hari perkalian dengan saya akan menempel perkalian di dinding sekolah itu, Pak, di dinding kelas itu, Pak, sehingga setiap hari mereka akan melihat ketika masuk ke kelas mereka langsung tertuju ke perkalian, otomatis kan mereka akan hafal Pak.
Oh, seperti itu ya. Jadi yang Ibu lakukan eh, di kelas di situ ditaruh perkalian. Jadi ketika anak-anak masuk kelas, jadi di situ anak-anak bisa melihat perkalian di situ. Jadi secara langsung mereka dengan melihat mereka juga akan lebih bisa mengingat gitu Bu ya. Iya, ya benar Pak. Eh, Mungkin ada hal lain selain menempelkan perkalian di kelas gitu Bu. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan gitu untuk mengatasi kesulitan anak dalam perkalian ini. Hmm, iya Pak, saya juga ingin membuat sebuah pohon faktor gitu ditempel juga di dinding kelas supaya mereka juga bisa mengetahui oh seperti ini pohon faktor gitu Pak. Saya merasa hal seperti itu bisa membuat antusias anak-anak dalam belajar matematika. Gitu ya. Kalau untuk PPKN kira-kira apa kesulitannya dulu biar anak-anak itu kok bisa kurang antusias gitu Bu kenapa kok dalam PPKN kira-kira apa itu kesulitan anak-anak? Kalau untuk PPKN saya berencana untuk membuat PPT Pak. Jadi saya akan menggunakan proyektor sehingga mereka ketika belajar tidak hanya fokus kepada saya dengan alat peraga, tapi mereka akan melihat video, video animasi, video-video pembelajaran lainnya. Mungkin itu lebih menarik bagi mereka. Oh, enggak maksudnya gini Bu. Kalau di matematika kan anak-anak itu pada kesulitannya pada perkalian gitu kan ya. Anak-anak itu kesulitan untuk ketika perkalian anak-anak itu sulit untuk mengalihkan gitu kan. Kalau di PPKN kira-kira menurut Ibu itu apa kesulitan mereka gitu ketika kok mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran PPKN gitu. Nah, ya mungkin karena menurut saya mungkin materinya bagi anak-anak itu agak membosankan juga Pak, kan ada hak dan kewajiban di sekolah, hak kewajiban di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, di buku teks itu kan langsung tulisan gambar-gambar itu tidak ada. Mungkin mereka ketika melihat buku teks itu kayak wah kok seperti ini. Nah, melihat buku teks saja sudah kayak membosankan bagi mereka itu Pak. Oh, jadi anak-anak itu lihat buku teks saja sudah puyeng gitu ya Bu ya. Jadi Iya, anak-anak iya itu sudah benar. kurang bersemangat gitu Bu ya. Iya, iya Pak. Jadi memang anak-anak itu anggaplah motivasinya kurang gitu ketika pembelajaran PPKN gitu Bu ya. Iya, iya benar Hmm. Pak. Jadi untuk menyiasati anak-anak itu kurang motivasi itu ketika pembelajaran PPKN kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan gitu loh biar anak-anak itu motivasinya bertambah dan lebih semangat lagi gitu ketika dalam pembelajaran PPKN. Nah, ya itu Pak tadi Pak saya akan membuat PPT itu Pak dengan menampilkan video-video sehingga mereka itu tidak fokus sama tulisan, tapi mereka belajar sambil melihat video, sambil bermain itu Pak. Saya rasa itu mungkin efektif Pak. Oh, seperti itu ya. Iya Jadi betul Pak. Ibu itu akan membuat PPT dan biar anak-anak itu lebih semangat lagi gitu, gitu ya. Iya, Nah, iya. kira-kira dalam PPT-nya itu nanti desainnya itu gimana gitu, Bu? Gitu, biar anak-anak itu bisa lebih semangat dalam pembelajaran PPKN. Kira-kira Ya, gimana gitu? misalnya di pelajaran hak dan kewajiban siswa di rumah ya Pak. Nanti kita tampilkan apa itu hak di rumah, gambar-gambarnya itu, video-videonya, kemudian kewajibannya juga di rumah itu apa. Jadi mereka dengan sendirinya, oh ini kewajiban saya, ini hak saya di rumah, seperti itu Pak. Mereka kan nanti antusias Pak. Kayaknya lebih menarik itu daripada Seperti tulisan-tulisan. itu, Bu ya. Ya, Pak. Gitu, Bu ya. Ya, ya. Eh, Kira-kira eh, kapan gitu, Bu, Ibu akan melakukan ini gitu loh? Hmm, 4 hari setelah ini Pak saya akan mencoba membuat PPT, kemudian saya juga akan membeli perkalian dan membuat form faktor untuk ditempel di dinding kelas Pak. Oh, gitu, Bu ya. Iya Pak. Gitu ya. Apakah setelah Ibu melakukan itu gitu, setelah melakukan semua rencana Ibu gitu loh, kira-kira apakah ada kelanjutannya atau komitmen Ibu bagaimana itu nanti?
Ya, saya punya komitmen, Pak. Saya akan terus melakukan seperti itu di pembelajaran PKN, kemudian matematika juga. Saya akan membuat PPT juga dengan menampilkan video-video, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak-anak belajar sesuai minat dan gaya profil belajarnya, Pak. Gitu. Begitu ya. Baik ya Bu, dari pembicaraan kita ini, apakah Ibu sudah menemukan gambaran atau solusi? Ya, Pak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran dari masalah yang saya hadapi, kemudian saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih Pak Faiz, saya sangat senang apa yang sudah mengganjal di pikiran saya ini sudah hilang. Terima kasih banyak Pak Faiz atas waktunya juga karena mendengarkan keluh kesah saya ini, Pak. Iya, sama-sama Bu. Semoga apa yang solusi yang sebenarnya bisa Ibu solusi ini sebenarnya bisa Ibu apa namanya gali sendiri sebenarnya di diri Ibu. Semoga bisa juga bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faiz. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Saya li Alhamdulillah hari ini sehat Bu. saya lihat dari tadi sepertinya Pak Faiz kurang bersemangat. Kalau boleh saya tahu apakah Pak Faiz punya masalah? Iya Bu, hari ini saya kurang semangat ini Bu. Uh, ini capek banget ini hari ini saya. Oh iya Pak. Kenapa Pak? Ya itu Bu di sekolahan itu anak-anak itu gimana mau bilang ini. Anak-anak di sekolah itu sekarang ingin melakukan bullying Bu. Masa mereka itu ngatain orang tuanya ketika anaknya kulitnya hitam di apa dibilang Batman dan juga sebagainya. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak ceritakan ke saya selain bullying? Gak ada Bu, ini bullying aja ini yang saya capek di sekolah itu anak-anak. Soalnya saya itu tiap hari mendengar anak-anak seperti itu. Dibilangin nggak boleh tetap saja. Jadi saya capek Bu. Mungkin ini sudah keterlaluan ini anak-anak sudah Bu. Oh, begitu ya Pak Faiz. Berarti yang jadi permasalahan adalah bullying terhadap sesama siswa ya Pak. Ya, ini anak-anak ini sering melakukan bullying ini sama temennya. Itu kemarin itu belum ada temennya itu nggak bisa baca itu loh, nggak bisa baca Arab gitu, nggak bisa baca Arab. Terus akhirnya mereka dia itu dibully sama temennya, Oh, dibully beberapa kali dibully meskipun diperingatkan tetap saja dibully akhirnya anaknya itu minder Bu dan sekarang oh, ya sudah anaknya sudah mutasi gitu. oh, baik Pak. Jadi menurut Pak Faiz apa sebaiknya yang bisa Pak Faiz lakukan untuk permasalahan ini Pak? Ya sebenarnya saya itu bingung juga Bu untuk masalah bullying ini karena sudah saya beberapa kali gitu loh Bu. Oh, memperingatkan anak-anak tidak boleh tapi tetap saja seperti itu. Jadi saya capek Mas. Jadi apakah tidak ada langkah-langkah yang ingin Bapak ambil ke depannya untuk mencegah bullying di sekolah Bapak? Ada sih Bu. Saya tuh nanti pengen anak-anak itu dan mungkin mereka itu tidak tahu gitu loh Bu bahwa bullying itu tidak baik gitu. Maksudnya dalam sosialisasi gitu loh di sekolah tentang anti bullying gitu loh Bu. Oh, bagus sekali itu Pak. Apa yang akan Bapak jalankan ke depannya itu ya. Kira-kira rekan selain kepala sekolah, rekan siapa lagi yang ingin Bapak ajak untuk berkolaborasi? Ya selain sepak bola sekolah saya juga nanti
akan mengajak teman-teman gitu loh untuk lebih aktif gitu loh. Nanti setelah sosialisasi itu nanti saya akan juga mengajak teman-teman untuk lebih aktif, mendemokan ke anak-anak bahwa tentang anti bullying ini, dan juga nanti saya juga akan berkonsultasi dan juga berkoordinasi dengan orang tua siswa nanti biar orang tua juga membantu pada anti bullying ini Bu, biar apa yang saya rencanakan itu nantinya bisa lebih maksimal gitu. Nah, bagus sekali tuh Pak. Nanti Bapak bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan wali murid. Nanti misalnya ada kesulitan, boleh Bapak komunikasikan dengan saya Pak. Oh iya Bu, terima kasih atas waktunya gitu loh Bu. Ibu tuh uh, memberikan waktu untuk saya gitu untuk berkonsultasi tentang berbagai masalah saya gitu loh Bu. Ya, sama-sama Pak. Semoga selalu sukses untuk Bapak dan sekolah Bapak ke depannya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan juga mau memberikan arahan-arahan sehingga saya bisa menemukan solusi saya sendiri gitu. Nah, ya baik Bapak. Terima kasih juga saya sudah bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah Bapak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya.